ilustrasi saja penggunaan konsep usaha dan energi, misalnya pada wahana ini yang di Dufan ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita mulai. Jadi ini indikator pembelajarannya. Yang pertama, mahasiswa mampu merumuskan energi kinetik dan teorema usaha energi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan gaya konservatif, kemudian merumuskan usaha gaya konservatif atau gaya tidak konservatif. Kemudian berikutnya berkaitan dengan hukum kekekalan energi, kekekalan momentum atau konsep momentum, impuls, dan tadi yang kekekalan momentum, dan terakhir terkait dengan rotasi. Jadi detailnya, beberapa subbabnya. Nah, kemudian kita awali dengan perpindahan ya. Nah, jadi usaha ini berkaitan dengan perpindahan, misalnya ada seorang mendorong troli di sini, ini posisi awalnya. Kemudian di sini posisi akhirnya. Jadi yang pertama ini adalah ini posisi awal, yang dari kanan ke kiri ya, bukan dari kiri ke kanan. Ini akhir. Kemudian tentunya di sini ada perpindahan ya, pindahan yang besarnya demikian, sehingga kalau dia berpindah dari satu titik ke titik lain ini, dari yang pertama ini sampai dengan ke akhir ini, berarti ya ada usaha yang bekerja di situ karena dia mendorong troli di sini. Nah, kemudian ada seorang berusaha, misalnya ini, ya, ada berusaha mendorong mobil yang mogok misalnya. Tentunya tidak ada perpindahan di sini, berarti dia di sini kita bisa bilang dia tidak ada usahanya karena tidak ada perpindahan yang dilakukan. Nah, kemudian usaha itu kalau kita lihat lebih jelas, ini mohon maaf, ini harusnya skalar ya ini, karena ini ada sudutnya. Ini kan masuknya adalah F cos theta, kemudian delta S. Kalau kita rumuskan dalam bentuk perkalian dot vektor, itu kan berarti usaha itu harus, kalau kita bisa lihat ini, segaris misalnya, misalkan bisa segaris, atau kita proyeksikan kalau misalnya dalam vektor seperti ini, misalkan ada vektor di sini F ya, kemudian di sini adalah perpindahannya, berarti proyeksi gaya ini terhadap perpindahan ini. Kemudian ini adalah perkalian dot F dot S. Nah, tentunya kita bisa cek satu-satu. Ini berarti nilainya adalah besar F, besarnya S, kemudian kali dengan cos sudut yang dibentuk antara gaya dengan perpindahan. Tentunya kalau gaya dan perpindahan dia segaris, misalkan ini F-nya arah sini, kemudian perpindahan juga arah sama, berarti kita dapatkan nilainya maksimum ya, karena kita lihat nilai cos itu kan maksimum pada sudut misalnya ya, pada sudut 0 ini misalnya, atau di sini sudutnya 90, kemudian di sini 2pi tentunya, dan seterusnya ya. Jadi osilasi ini sebagai nilai maksimum dia. Jadi kalau misalnya nilainya 0, nilai maksimum, berarti usaha di sini lebih besar daripada 0. Kemudian kita bisa cek juga di diagram ini, di grafiknya. Kalau dia sudutnya dia 90, di sini kita bisa lihat, kita cek di sini
dia nilainya 0, usahanya, berkaitan dengan sudut ini. Kemudian kalau dia di atas 90, kaitan ini maksudnya di atas 90 ini sampai dengan 3pi/2 di sini. 3pi/2. Karena 2pi dari sini ke sini dia positif lagi. Jadi kan osilasi antara 1, kemudian yang maksimumnya ya bisa positif negatif 1, kemudian juga bisa di antaranya ya. Jadi kalau misalnya kita bisa tulis di sini nilainya cos theta di antara ini ya, 1, kemudian min 1 ya, di antara ini. Ini nilainya maksimum minimumnya. Nah, kemudian ini satuan, perkara satuan aja. Perkara satuan yang kita gunakan istilah Joule. Kemudian ini karena dimensi gayanya adalah Newton. Kemudian dimensi perpindahan itu adalah meter ya. Nah, itu yang di bagian ini. Jadi gaya yang bekerja pada benda kaitan dengan ini dia harus kita proyeksikan searah dengan perpindahannya. Nah, karena di perkalian dot di sini, maka tentunya ada 2 vektor perkalian dot, berarti kan hasilnya skalar. Sehingga kita bisa lihat di sini usaha merupakan skalar. Ya. Jadi dia tidak bergantung pada arahnya. Kemudian perlu diingat juga di sini untuk yang di sini, yang paling sederhana di sini, kita tinjau untuk gaya yang bekerja itu dia konstan. Nah, kita tidak memperkenalkan konsep integral di sini sesuai dengan referensi kita buku di buku Cardinal. Rata-rata dia tidak memunculkan integral. Jadi delta S saja. Kalau Bapak Ibu ingat semuanya biasanya kita tuliskan seperti ini ya. ds. Nah, tapi kalau ini kita discrete dia perpindahannya tidak limit kecil ya, mendekati 0, sehingga kita ambil integral. Kita ambil delta ini saja. Jadi mungkin dari bab yang pertama biasanya kita tidak perkenalkan konsep integral. Nah, kemudian kita bisa turunkan hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Ya. Kita ingin kembali bahwa energi kinetik kita bisa turunkan, kita bisa lihat dari sini, kita bisa lihat bahwa gaya di sini ini adalah, kita bisa ingat kembali, gaya di sini adalah massa kali perubahan dari kecepatan. Atau ya, kita bisa kemudian kita bisa turunkan di sini atau sebaliknya juga bisa kita cek ya. Delta S di sini berarti VF kuadrat kurang V0 kuadrat per 2A ya, ini lebih simpel. Kemudian F-nya sendiri di sini adalah M kali A ya. Nah, jadi ini kita substitusikan sini M kali A dikali dengan VF kuadrat V0 kuadrat per 2A. Nah, jadi A-nya kita coret di sini sehingga kita dapatkan perumusan
yang lain kita kenal sebagai usaha, sebagai perubahan energi kinetik. Ya, seperti energi kinetik akhirnya, ini adalah energi kinetik awalnya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa usaha adalah perubahan energi kinetik. Jadi usaha ini bergantung pada energi kinetik ini. Kalau misalnya energi kinetiknya menurun dari yang awal sampai dengan akhir, sehingga berarti yang akhir lebih kecil daripada yang awal, berarti dia usaha negatif. Kemudian kalau dia tetap, berarti nol. Nah, itu kalau misalnya dia meningkat, usahanya positif. Jadi usaha ini berkaitan dengan perubahan. Jadi kalau saya tuliskan, usaha adalah perubahan energi kinetik. Nah, ini yang bagian ini. Kemudian, ini contohnya. Di contohnya ini kita bisa lihat ya. Contohnya, berarti di sini usaha di sini sebenarnya kita dikasih contoh di kelas bisa, atau tugas juga boleh, silakan. Berarti kita bisa lihat di sini, ini ada massa di sini. Kemudian ini yang kemudian kecepatan awalnya, berarti kita bisa lihat massanya 474 kg, kecepatan awalnya 275 meter per detik, kemudian gaya dorong mesinnya itu adalah 5,6 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Kemudian perpindahannya, delta S tadi, itu adalah 2,42 kali 10 pangkat 9 meter. Yang ditanya di sini, tentukan kecepatan akhirnya. Kecepatan akhir. Ada yang ditanya. Nah, kita ingat tadi. Nah, usaha di sini kan gaya tadi kali perpindahannya. Nah, kemudian usaha juga adalah perubahan energi kinetik. Nah, dari sini kita dapatkan setengah mvf kuadrat kurang setengah mv0 kuadrat. Berarti ini adalah F delta S. Kita F delta S tambah setengah mv0 kuadrat, itu berarti setengah mvf kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan vf kuadratnya akar dari v0 kuadrat ditambah 2 fs per m. Jadi kalau kita dapatkan kecepatan akhirnya sekitar 804,64 meter per detik atau 805 meter per detik. Ini mungkin Bapak Ibu bisa detailkan nanti di kelas. Nah, kemudian kita masuk usaha oleh gaya gravitasi. Jadi usaha oleh gaya gravitasi, kita lihat di sini bahwa gaya gravitasi di sini ini gayanya konservatif. Jadi Bapak Ibu review kembali terkait dengan konservatif dan gaya non konservatif. Berarti gaya konservatif itu dia tidak bergantung
lintasan. Tidak bergantung ya lintasan ya. Lintasan. Sorry, maaf. Hanya bergantung lintasan. Sorry, maaf. Hanya bergantung di sana. Hanya bergantung lintasan. Nah, jadi kita bisa cek di sini lintasan awal dan akhir maksudnya. Bergantung lintasan awal dan akhir. Misalnya di sini kondisi awalnya, kemudian kondisi akhirnya di sini, ini kondisi awalnya, ini kondisi akhirnya. Jadi yang berpengaruh di sini kita tinjau ini adalah perbedaan ketinggiannya saja. Meskipun geometri lintasannya ini berbeda. Jadi posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Jadi hanya perbedaan ketinggian di sini. Sehingga usaha oleh gaya gravitasi itu adalah mg H0 kurang mg Hf. Nah, berikutnya kita lihat usaha oleh gaya non-konservatif. Nah, usaha oleh gaya non-konservatif, ini contohnya adalah gaya gesek. Contohnya gaya gesek. Misalkan di sini dia posisi awal diberikan F-nya, sini adalah UK-nya. Tentunya posisi awal misalnya 1 di sini, kemudian balik lagi ke posisi awal, dia bergerak misalnya ke sini, dan balik lagi ke posisi awal, misalkan ini adalah minus FK, kemudian posisi di sini juga, dia akan bergerak di sini minus FK juga, sehingga total usahanya misalkan ini adalah S, adalah 2 kali FK kali dengan perpindahannya, minus, atau besarnya adalah 2 FK delta S, dia tidak 0. Tapi kalau dia konservatif, usahanya total di sini 0 kalau dia konservatif. Nah, sehingga kita bisa cek di sini, usaha oleh gaya total itu ada yang akibat gaya konservatif dan non-konservatif. Usaha sendiri itu tadi adalah perubahan energi kinetik. Usahanya ada konservatif, non-konservatif, perubahan energi kinetik ini. Nah, kemudian kaitannya juga dengan gravitasi. Tadi ada juga konsep usaha kaitannya dengan gravitasi, bahwa usaha itu adalah minus dari delta U, atau perubahan energi potensial. Nah, kita substitusikan bagian ini, kemudian substitusikan ini, sehingga kita dapatkan usaha oleh gaya non-konservatif itu adalah perubahan energi kinetik ini ditambah penurunan energi potensial, atau ini delta U atau delta P, delta EP, sama aja. Nah, tapi kalau misalnya usaha oleh non-konservatif itu adalah 0, itu yang bisa kita kenal sebagai kekekalan energi mekanik ya. Biasanya ini kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik dimiliki oleh benda yang bergerak akan tetap konstan selama resultan gaya non-konservatifnya yang bekerja pada benda itu adalah 0. Yang ini. Ini kalau dia 0, jadi perubahan energi kinetik sama perubahan energi potensial, dia nilainya 0, sehingga biasanya kita sebutkan energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir.
Nah, contohnya nih ya. Nah, contohnya nih ada seorang anak dia meluncur ya di dalam apa namanya, luncuran ya. Nah, kemudian kita bisa cek di sini. Berarti ini ada ketinggiannya, berarti di sini ada energi potensialnya MGH. Jadi saya cek masanya 40, kemudian G-nya kita ambil 9,8. Kemudian ketinggiannya di sini adalah 4. Jadi ini sekitar 1568 Joule. Sekitar situ. Nah, kemudian di sini adalah ketinggiannya, ini adalah panjangnya, sehingga L di sini ya L-nya. Jadi L di sini adalah kemiringannya H per sinus 30. Jadi ini adalah 4 per 0,5 si 8 meter. Kemudian usaha oleh gaya gesek itu berarti minus FK dikali dengan panjang lintasan tadi delta S atau delta L atau L di sini. Berarti minus mu K ya. Kemudian dikali, ini kita bisa lihat ini, kita anggap di sini, ini berarti kan gaya normal ya. Gaya normalnya, ini gaya beratnya. Jadi mu K kali mg cos 30 derajat dikali dengan L-nya. Jadi kalau kita cek di sini sekitar min 542,6 Joule. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan energi kinetik itu sama dengan energi potensial ditambah tadi usaha oleh gaya gesek. Jadi kita bisa jumlahkan ini, yang ini dengan bagian ini. Jadi sekitar 1025,4 Joule. Kemudian usaha oleh energi kinetik tentunya, atau energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Berarti V-nya di sini adalah akar 2 EK per M. Jadi sekitar 7,16 meter per detik. Nah ini, maaf ini typo, ini 7,16 meter per detik. Nah ini ilustrasinya, nanti ini agak berat, ini saya buat PDF-nya, nanti Bapak Ibu bisa cek. Ini berkaitan dengan daya di pelajaran berikutnya di sini. Ini bentuknya PDF, jadi saya tidak munculkan, jadi silakan dimunculkan nanti ilustrasi dari film ini di perkuliahan. Nah, kemudian tadi sudah konsep usaha energi tadi, energi mekanik. Nah, sekarang kita masuk ke konsep daya. Jadi yang kita bahas di sini terkait dengan daya. Daya itu berarti kita bandingkan usaha dengan waktu. Yang biasanya kita buat satuannya adalah watt, dari joule per detik atau watt. Itu juga kita bisa lihat juga konsep perubahan energi. Nah, dari sini kita bisa turunkan, karena tadi usaha itu adalah perpindahan dikalikan dengan gaya ya, kali perpindahan ini, sehingga kita tahu ada delta S, delta T adalah V, sehingga dapatkan hubungan antara daya di sini dengan gaya dan kecepatan. Kemudian yang tadi bahwa energi itu dia kekal ya,
Kita hanya melakukan konversi dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, kemudian yang lainnya, jika kedua kendaraan bergerak dengan kecepatan yang sama, kendaraan mana yang lebih mudah dihentikan? Nah, ini mungkin pertanyaan konsep, nanti bisa disampaikan di perkuliahan. Nah, kemudian masuk ke momentum. Momentum seperti ini perumusannya. Jadi berkaitan dengan ukuran kesulitan atau mudah ya, kesulitan ya untuk mendiamkan sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Kemudian dari momentum ini, jadi biasanya yang kita nyatakan dalam fisika biasanya setelah posisi ya momentum. Bahkan gaya juga kita nyatakan sebagai perubahan dari momentum biasanya. Nah, dari momentum ini kita bisa turunkan impuls, istilah impuls. Jadi, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa gaya itu adalah massa dikalikan dengan perubahan percepatan ini. Ini perubahan kecepatan ya. Dari sini kita bisa turunkan yang kita namakan dengan impuls. Dari impuls sendiri ini sini adalah perubahan momentumnya. Jadi massa kali momentum, massa kali kecepatan akhir dikurang massa kali kecepatan awal. Jadi kita turunkan dari ini. Nah, kemudian di bagian selanjutnya, dari sini kita bisa lihat kekekalan momentum. Jadi ini adalah gaya eksternal, ini. Kemudian ini gaya interaksinya antara kedua, gaya internal maksudnya. Interaksi ini antara dua partikel ini. Nah, dari sini kita bisa lihat posisi awal dan posisi akhir sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Jadi kita bisa lihat kalau dia kekal, total momentumnya itu sebelum dan sesudah tumbukan dia harus 0. Ya, seperti ini. Jadi kita bisa dapatkan, turunkan hukum kekekalan momentum. Kemudian apakah dia elastik atau tidak? Elastik itu berkaitan dengan energi kinetiknya. Kalau energi kinetik akhir sama energi kinetik awalnya ada sama, berarti kita bisa dapatkan istilahnya koefisien restitusi nilainya 1. Kalau energi kinetik akhir dan awal dia berbeda, berarti koefisien restitusinya kurang dari 1. Jadi ada kekekalan momentum, ada kekekalan energi kinetik. Kalau dia energi kinetiknya sama sebelum dan sudah tumbukan, berarti dia elastik. Nah, ini contohnya, nanti bisa Bapak Ibu sampaikan di kelas. Jadi, kalau kita cek, ini mungkin penurunannya agak panjang di sini, karena kalau dia yang posisi pertama kita bisa cek satu-satu di sini. Berarti ini adalah kecepatan yang kedua ini, benda kedua ini dia diam di posisi awalnya, berarti kita bisa cek setengah M1 misalnya ini V01, kemudian kuadrat, kemudian ditambah setengah M2 V02 kuadrat sama dengan setengah M1 VF1 kuadrat setengah M2 VF2 kuadrat. Nah, ini nilainya 0. Jadi kita dapatkan ini persamaan yang pertama.
Ini berkaitan dengan energi, yang kemudian berkaitan dengan momentum, ini energi, ini adalah berkaitan dengan momentum. Yang kedua, kita bisa dapatkan M1 V01, kecepatannya ini dia 0, berarti ini kan M2 V02, ini dia 0, karena dia diam. Kemudian M1 VF1 tambah M2 VF2. Nah, dari sini kita bisa dapatkan VF2. Kan bisa kita kurangkan ini dengan ini, kemudian dibagi ini. Kita dapatkan M1 per M2 V01 kurang VF1. Nah, dari sini kita bisa substitusikan bagian ini yang ditanya tadi, VF1 dan VF2. Nah, kita bisa substitusikan ke sini. Ya, nanti kira-kira seperti itu. Dimanipulasi, kita bisa dapatkan nanti VF1, kemudian nanti kita dapatkan VF2. Ya, kira-kira seperti itu. Kita dapatkan VF2, kemudian kita dapatkan VF1. Maaf, dari sini kita dapatkan VF1, nah, dari gabungan ini masukkan VF1, nanti dapatkan VF1, kita dapatkan VF2 dari bersamaan ini. Jadi kita dapatkan dia sekitar ini. Kalau lebih detailnya ada sebenarnya di buku Katnel, Bapak Ibu cek lagi dan sekedar review. Kemudian masuk ke gerak rotasi. Jadi relasi dari ini yang linear, kalau ini dia berotasi, berarti kalau di yang di linear dia kita nyatakan dalam posisi, kalau ini perubahan sudutnya, kecepatan dari sini berarti kecepatan sudut, kemudian percepatan, jadi percepatan rotasi, kalau waktu sama. Jadi persamaannya juga sama, ini berkaitan dengan percepatan untuk di rotasi, percepatan sudut, kemudian ini kecepatan sudut, kemudian ya sama ya relasinya ini untuk yang rotasi dan ini untuk yang linear. Nah, sama juga hukum Newton juga berlaku di sini. Kalau misalnya di hukum Newton kita kenal hukum yang pertama itu sigma F sama dengan 0, ini juga kita bisa dapatkan sigma taunya untuk yang kesetimbangan sama dengan 0. Kalau dia mengalami perubahan kecepatan, berarti sigma tau di sini sama dengan berkaitan dengan F L di sini atau I alpha. Kalau yang sebelumnya ini adalah massa, sebelum ini percepatan. Kalau ini percepatan sudut. Percepatan angular. Ya, dan relasinya itu adalah dikali R di sini ya. Kalau yang sebelumnya kan omega, berarti atau A ya, sorry. V omega R di sini kali dengan omega. Nah, dari sini kita bisa dapatkan relasi inersia, momen inersia berkaitan dengan massa kali dengan jari-jari kuadrat ini untuk rotasi ini. Nah, juga sama, di sini juga ada energi kinetik,
tapi kita kenal sebagai energi kinetik rotasi. Jadi energi kinetik rotasi di sini berkaitan dengan sulit atau mudahnya perubahan dari rotasi benda. Kalau yang sebelumnya dia kan linear ya, dari geraknya misalnya gerak lurus misalnya. Kalau ini berkaitan dengan rotasi. Nah itu yang kita bahas di pekan ini, Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan usaha energi, baik ketika dia mengalami gerak rotasi juga sama sebenarnya. Ada kalau berkaitan dengan energi rotasi di sini harus ditambahkan energi mekaniknya terkaitan dengan energi kinetik rotasi. Jadi kalau misalnya bendanya, kalau yang tadi kan dia hanya meluncur seperti ini, tapi kalau dia bendanya misalnya seperti ban misalnya, atau bola misalnya, kan dia mengalami rotasi selama dia bergeser juga dalam bidang miring. Nah, berarti kita harus tambahkan juga dengan energi kinetik rotasi ini. Begitu juga kalau misalnya mau ditambahkan berkaitan dengan momentum sudut ya. Momentum sudut. Kalau yang sebelumnya kan momentum linear, ya kan massa kali kecepatan. Kalau momentum sudut berkaitan dengan tadi, berarti ada putaran terhadap satu sumbu misalkan di sini. Ya. Nah, berarti kita bisa dapatkan di sini adalah R-nya, kemudian di sini adalah P-nya misalnya. Berarti kita bisa dapatkan L di sini adalah R cross P kan. Nah, besarnya momentum sudut di sini, ini berarti R, kemudian besarnya R, besarnya M kali V, kemudian cross di sini berarti sinus ya, sinus theta misalnya. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini, R, kalau misalnya dia tegak lurus berarti, dari ini misalnya tegak lurus, R cross P-nya, berarti L-nya di sini adalah R M kali V, sinusnya 90, sehingga ini adalah R M hubungan dengan kecepatan sudut, omega R, ini adalah MR kuadrat omega atau I omega. Omega. Begitu saya tuliskan di sini, L I omega. Nah, ini untuk yang sudut dan ini untuk yang linear. Jadi kita bisa lihat di sini korelasinya, ini adalah I, di sini adalah massa, ini kecepatan sudut, ini kecepatan linear. Itu relasi yang diperoleh. Nah, terserah aja yang mau ditambahkan. Silakan. Kalau saya coba saya cek di kernel. Di kernel juga sebenarnya dibahas terkait juga dengan pusat massa ya. Tapi kemarin kesepakatannya saya kurang tahu di RPS, atau saya coba mohon maaf di RPS kita cek sebentar supaya nggak berlebih nanti Bapak Ibu bahas ya. Di bab ke-5 berarti. Ada nggak? Nah, di bab ke-5 langsung ke gelombang. Jadi cukup sampai di sini. Kalau di RPS itu usaha energi, impuls, momentum, dan kinematika rotasi. Kalau mungkin ada waktu juga silakan Bapak Ibu ditambahkan mungkin, tapi saya rasa untuk 2 jam waktunya kurang berkaitan dengan pusat massa, sehingga mungkin berikutnya nanti kalau di program studi, kalau misalnya dibutuhkan dibahas lagi. Karena waktunya kalau 2 jam ini aja mungkin sudah terlalu banyak mungkin yang akan dibahas ya. Yang tadi aja kita ini sudah hampir sejam. Apalagi kalau Bapak Ibu jelaskan di kelas, saya rasa waktunya mungkin bisa kurang ya, atau pas ya. Mungkin banyak contoh-contoh yang mungkin diberikan juga bisa.
Atau nanti kalau misalnya kurang contoh-contohnya berikan nanti di tutorial saja. Jadi itu. Harusnya ada pusat massa juga biasanya. Tapi untuk fisika dasar kali ini karena SKSR sudah kita kurangi, cukup saja seperti itu sepertinya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya hentikan dulu recordnya, nanti sedikit kita bahas kalau ada yang mau didiskusikan.